Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Perang Teluk 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Sebelum itu, saya Alfian Argazora sebagai pemateri. Saya Rina Liansyah sebagai pemateri. Dan langsung saja kepada materinya. Yang pertama adalah latar belakang Perang Teluk 2. Perang ini dipicu karena adanya serangan Irak kepada Kuwait pada Agustus 1990. Tetapi serangan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, ketidakstabilan kondisi perekonomian Irak pasca Perang Teluk pertama. Perang antara Irak dan Iran dalam kurun 1980 sampai 1988 tentunya berdampak pada perekonomian Irak. Pada saat itu, Irak sempat menuduh Kuwait mencuri minyak dari ladang minyak Rumaila yang merupakan wilayah Irak. Padahal saat itu Kuwait menantang dengan mengatakan bahwa Irak yang malah berusaha mengebor sumur minyak di wilayah Kuwait. Intinya sih, klaim wilayah yang penuh minyak bumi ini merupakan salah satu upaya Irak dalam memulihkan perekonomiannya. Lalu yang kedua, Kuwait menurunkan harga minyak. Rendahnya harga minyak yang ditetapkan oleh Kuwait membuat Saddam Hussein berpendapat bahwa Kuwait akan terus menjadi kaki tangan Barat. Yang ketiga, Irak mengklaim Kuwait bagian dari wilayahnya. Berdasarkan batas wilayah yang ditetapkan dari warisan pemerintah Turki Utsmani, Kuwait merupakan bagian dari Republik Irak. Saddam Hussein menyebut Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Lalu yang keempat, Irak meminta Kuwait menghapus utang yang digunakan selama Perang Teluk Pertama. Pada Perang Teluk Pertama, Kuwait merupakan sekutu Irak dalam menghadapi Iran. Alasan inilah yang digunakan oleh Irak agar Kuwait menghapuskan utang Irak sebesar 14 miliar dolar US dollar kepada Kuwait. Tetapi Kuwait menolak dan meminta utang tersebut tetap dilunasi. Otomatis, hubungan kedua negara ini semakin memanas dong. Akhirnya, berdasarkan beberapa latar belakang tersebut, pada pertengahan 1990, Irak pun mulai mempersiapkan serangan di perbatasan Kuwait. Irak mulai menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990. Sejak saat inilah Perang Teluk 2 dimulai. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat dari Perang Teluk 2. Yang pertama ada Jenderal Normal Schwarzkopf, yang kedua ada Saddam Hussein, dan yang terakhir, yang ketiga ada Amir al-Sabah. Oke, yang selanjutnya adalah jalannya Perang Teluk kedua. Saat itu, Hussein beranggapan negara-negara anggota Liga Arab akan netral dan tidak terlibat dalam invasi yang dijalankan Iran ke Kuwait. Tapi nyatanya, 2/3 dari seluruh anggota Liga Arab tidak menyetujui Irak tersebut. Pada 3 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB mendesak Irak agar menarik pasukannya dari Kuwait. Tetapi, Irak tidak menghiraukan. Selanjutnya, pada tanggal 8 Agustus 1990, pemerintah Irak secara resmi menganeksasi Kuwait. Akhirnya, negara-negara yang awalnya tidak terlibat dalam konflik ini, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet, pergi ke Kuwait untuk melawan pasukan Irak. Selanjutnya, gabungan koalisi ini berlandaskan Dewan Keamanan PBB, yang secara resmi mengesahkan penggunaan segala cara yang diperlukan untuk melawan agresi Irak terhadap Kuwait. Saat itu, Dewan Keamanan PBB memberi batas kepada Irak agar menarik diri dari Kuwait maksimal pada 15 Januari 1991. Selanjutnya, karena Irak tidak segera menarik diri dari Kuwait, akhirnya pada tanggal 17 Januari 1961, pasukan sekutu melancarkan serangan udara kepada Irak. Serangan ini dikenal sebagai Operasi Badai Gurun. Dalam serangan ini, Irak berhasil dilemahkan. Tidak hanya itu, setelah Irak dilemahkan melalui udara, Irak kembali mendapatkan serangan darat pada tanggal 24 Februari 1991. Selanjutnya adalah akhir Perang Teluk 2. Pada tanggal 28 Februari 1991, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengumumkan gencatan senjata. Irak pun menyerah kepada sekutunya. Akhir dari Perang Teluk 2 ditandai dengan pengakuan Irak terhadap kedaulatan Kuwait. Senjata pemusnahan massal Irak juga harus disingkirkan. Selain itu, ada beberapa senjata kimia dan nuklir yang ingin digunakan Irak dalam Perang Teluk 2 yang harus dihancurkan.